There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai ananda salih-salihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam, membahas bab tentang puasa. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan memulai pembelajaran diawali dengan berdoa terlebih dahulu ya, supaya nanti ilmu yang kita dapat pada hari ini kelak bermanfaat. Angkat kedua tangan kalian, kemudian tundukkan kepala dan siap baca doa. Doa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rezeki akan kepahaman. Selanjutnya, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang puasa Ramadan. Nah, sebelumnya puasa itu dibagi menjadi dua loh. Ada yang wajib dan juga ada yang sunnah. Nah, kali ini kita akan membahas puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Nah, siapa yang masih ingat puasa Ramadan itu? Apa sih pengertiannya? Ingat nggak? Puasa Ramadan itu yang biasanya kita lakukan selama 1 bulan penuh loh di bulan Ramadan. Nah, itu namanya puasa yang wajib dilaksanakan. Nah, selain membahas pengertian puasa Ramadan, kita juga akan membahas dalil puasa Ramadan dan ketentuan apa saja yang harus dilaksanakan ketika berpuasa di bulan Ramadan. Yang pertama, kita masuk ke pengertian. Secara bahasa, puasa Ramadan itu adalah ibadah puasa yang dilakukan selama bulan Ramadan. Nah, jadi hanya dilakukan pada bulan Ramadan saja ya. Oke, selain itu juga puasa biasa disebut dengan siyam dalam bahasa Arab. Nah, kemudian kalau secara istilah, puasa Ramadan itu adalah menahan diri dari makan dan minum serta dari segala hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat karena Allah Ta'ala. Kemudian apa sih dalilnya? Dalil yang menjelaskan tentang wajib berpuasa di bulan Ramadan ada di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi hukumnya berpuasa pada bulan Ramadan itu adalah wajib, dan apabila ditinggalkan kita akan mendapat dosa. Selanjutnya, apa sih syarat wajib untuk berpuasa? Sekarang kita simak ya. Di sini ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam, dan yang kedua, dia harus sudah balik. Jadi kalau anak-anak dia belum jadi. Kemudian selanjutnya, apa sih syarat-syarat wajib untuk berpuasa? Jadi puasa itu juga ada syarat-syaratnya loh. Nah, sekarang kita simak. Di sini ada 4 syarat wajib puasa. Yang pertama, dia harus beragama Islam. Dan yang kedua, dia harus sudah balik atau dewasa. Jadi kalau anak-anak dia belum wajib puasa ya. Tetapi jika sudah berusia 7 tahun, dia harus sudah dilatih untuk berpuasa semampunya. Supaya apa? Supaya ketika dia sudah dewasa, dia tidak keberatan melakukan puasa. Yang selanjutnya, berakal sehat. Maksudnya itu
dia tidak gila atau pikirannya itu sehat. Yang keempat, dia harus kuat menjalankan puasa. Semisal nih, ada nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua sekali. Nah, itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Karena apa? Karena mereka sudah tidak kuat lagi. Seperti itu ya. Jadi, nanti bisa diganti dengan yang namanya membayar fidyah. Nah, selain dari syarat wajib puasa, puasa itu juga ada syarat sahnya loh. Yang pertama, ada beragama Islam. Jadi, orang selain yang beragama Islam atau agama lain itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Yang kedua adalah berakal. Jadi, puasa itu sah dilakukan apabila dia berakal sehat, tidak gila, seperti itu ya. Kemudian tamyiz. Tamyiz itu bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Artinya dia sudah dewasa dan mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian suci dari haid dan nifas. Ini terkhusus bagi perempuan saja. Jadi apabila puasa kemudian dia haid atau nifas, dia tidak sah untuk berpuasa. Dan yang terakhir adalah berpuasa tidak di waktu yang dilarang. Contohnya itu puasa di hari tasyrik. Jadi kita tidak boleh berpuasa di hari tasyrik. Oke, ini tadi adalah syarat sahnya untuk semua puasa ya. Tidak hanya puasa di bulan Ramadan saja, tapi juga bisa untuk puasa sunnah. Kemudian kita masuk ke hal apa saja yang membatalkan puasa. Di sini ada 4 macam hal yang bisa membatalkan puasa. Sebenarnya ada banyak hal-hal yang membatalkan puasa, tetapi di sini saya akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa saja. Yang pertama itu adalah muntah dengan disengaja. Dan yang kedua, apabila ia sedang haid dan nifas, itu puasanya batal. Dan yang ketiga, hilang akal walaupun hanya sebentar. Contohnya itu tiba-tiba pingsan. Nah, itu puasanya batal seketika. Dan yang keempat adalah murtad, maksudnya keluar dari agama Islam. Dan saya akan menambahi yaitu makan dan minum dengan disengaja. Jadi kalau kita sedang berpuasa kemudian kita makan dan minum disengaja karena alasan tidak kuat atau sebagainya, itu puasanya batal ya. Tetapi beda konsep apabila kita sedang berpuasa kemudian kita lupa dan kita makan dan minum, itu puasanya tidak batal dan kita berkewajiban melanjutkan puasanya. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini semoga kalian semua paham ya dan bisa memahaminya. Selanjutnya adalah niat berpuasa. Ayo, siapa yang belum hafal niat puasa? Ayo kita hafalkan bersama-sama lafaz niat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma qadin an adai fardi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Kemudian kita wajib menghafalkan niat berpuasa karena ketika kita tidak ingat maka puasa itu tidak sah. Kemudian yang selanjutnya adalah doa berbuka puasa. Ayo, siapa yang belum hafal doa berbuka puasa? Jadi ketika kita mau berbuka puasa ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bagaimana bunyinya? Yuk kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Seperti itu ya. Jadi kalian harus wajib menghafalkan niat berpuasa dan bagaimana doa ketika berbuka puasa. Seperti itu ya. Oke, sampai di sini semoga kalian semua bisa memahaminya ya. Dan apabila ada yang kurang paham, silakan ditanyakan saja. Jangan malu, karena malu bertanya sesat di jalan. Kemudian penutup dari saya, mari kita bernyanyi bersama-sama. Tepuk puasa 1, 2, 3. Tepuk puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak batal. Jaga hati, jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca sambil menunggu buka. Tarawih, bangun sahur, jangan lupa puasa.
Oke, kita cukupkan pembelajaran pada hari ini sampai sini dulu ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Terima kasih sudah menyimak dengan baik dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari kata-kata yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.